banyak sekarang pendapat yang bilang, oh karena kita modernisasi nih, industrialisasi, ekonomi kita berbasis industri, yang emang ada negative externality-nya tersebut gitu kan. Kita harus mundur lagi, balik ke cara hidup yang tradisional. Nah, di sini ketika kita mundur deindustrialisasi, ya itu yang kejadian adalah kita sebetulnya secara prinsip kita menyerah. In 2021, just 1 year, nearly 1 in 10 homes in the U.S. were impacted by natural hazards. Toward the day when climate change could be irreversible. Rising sea levels already altering this nation's coast. China's capital is choking in its worst pollution of the year. Kalau kita lihat dalam sejarah manusia, cara manusia solving problem itu evolving terus, dan selalu ada inspirasi, kemampuan kita untuk menjadi kreatif, creative thinking, untuk berpikir apa yang ada di luar sana yang tidak ada di dalam experience yang pernah kita lihat. Expanding that experience itu something that you haven't seen before. Jadi akhirnya ketika kita melihat masalah, kita nggak mundur, tapi kita maju gitu kan. Ketika misalnya ada masalah X gitu kan, bukannya kita malah mundur, jangan melakukan kegiatan tersebut, tapi kita tetap maju. Contohnya ketika ada masalah, transportasi atau industrialisasi menyebabkan krisis lingkungan. Kita harus mundur lagi, balik ke cara hidup yang tradisional. Ya menurut saya itu sama aja kayak menyerah gitu loh. Dimana kita sebagai manusia harusnya kan progres ke depan in terms of resource yang kita bisa kelola sebanyak apa, in terms of understanding of the universe itu seperti apa gitu kan. Dan dengan banyaknya teknologi, semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak yang kita bisa expand. Oke, jadi nyambungin ke cerita yang tadi, sekarang kan sering ada pertanyaan ya, kejenuhan lah, apa nggak kita balik aja ke simpler way of the past gitu lah, pada zaman manusia purba gitu, atau zaman yang lebih tradisional di mana mungkin manusia hidup sederhana aja gitu kan, hidup cukup gitu kan, menghasilkan hasil bumi, terus makan, terus ya senang-senang, terus ujungnya juga mati juga gitu kan misalnya kan. Kayak gitu, apa kita harus mempertahankan dengan keribetan yang ada sekarang? Nah tentu gue punya opini yang sangat unapologetic tentang ini. Tentu gue nggak setuju ya kalau misalnya tanya pendapat gue. Cuman sekarang gue balikin lagi dengan dua macam argumen di sini ya. Yang pertama adalah survival sama comfort ya, itu ya mungkin ya. Yang kedua adalah motivasi yang lebih tinggi gitu ya, growth motivation. Nah yang pertama survival dan comfort. Terkadang kita lupa tentang apa yang kita punya. Kita nggak menghargai apa yang kita sudah punya. Dan kita realize hal yang kita punya itu penting sekali ketika kehilangan hal tersebut gitu ya. Nah jadi kayak contohnya gitu kan, untuk yang ekstrim ya, ekstrim sama nggak ekstrim ya. Yang pertama kali yang ekstrim. Yang ekstrim kayak ngomong, kenapa kita balik ke cara hidup tradisional yang cukup semua dan lain-lain. Well, ambil aja satu contoh gitu kan. Kalian siap nggak misalnya punya anak, terus nggak lama tersebut, nggak lama habis itu meninggal gara-gara diseases, gara-gara satu misalnya influenza gitu, atau gara-gara polio gitu, karena nggak ada vaksin polio gitu kan. Dan seperti kita tahu, pada zaman dulu, zaman ratusan tahun lalu gitu kan, pre-industrial civilization, mortality sangat besar. Kenapa? Karena healthcare itu tidak se-advance sekarang. Nah sekarang healthcare itu sangat advance, sehingga kadang-kadang kita lupa gitu. Kita bisa hidup, ekspektasi manusia itu bisa panjang, hidup manusia bisa panjang, quality of life kita arguably besar, karena kita nggak perlu takut mati besok gara-gara penyakit yang simple. Karena ada teknologi medis yang sangat kompleks. Dan ekosistem ini sangat kompleks, yang tadi balik-balik lagi, bisa nggak memproduksi suatu vaksin, atau nggak usah vaksin, kita ngomongin mungkin antibiotik gitu ya. Antibiotik di mana zaman dulu itu sebelum ada antibiotik, ketika ada infeksi bakteri, siapapun bisa meninggal gitu. Dengan ada antibiotik, infeksi bakteri ini sebenarnya hal yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya mudah-mudahan 10 tahun lagi atau mungkin 5 tahun lagi ketika ada orang sakit kanker atau apa dan lain-lain, bisa sembuh secepat itu gitu kan. Karena it's so sad gitu kalau misalnya kita hidup harus ada premature death dari hal-hal yang kita bisa hilangin. Jadi menurut gue seperti itu. Jadi hal simpel lah gitu kan. Kedua ya tadi kan zaman dulu seperti apa pre-industrial dan lain-lain, tapi kita kadang-kadang lupa kan pada zaman pre-industrial ketika konsentrasi penduduk itu semakin besar, ujung-ujungnya kriminalitas, bunuh-bunuhan itu sering banget terjadi. Kan zaman dulu nggak ada CCTV, nggak ada sistem polisi modern, nggak ada macam-macam lah gitu yang bisa
hidup sekarang sangat steril sebetulnya misalnya lo pikir dibandingkan dengan abad pertengahan misalnya, nggak usah kita ngomongin Indonesia, di Eropa gitu misalnya, sangat kalau lihat cerita itu sangat parah lah gitu yang kejadian kan. Nah jadi kadang-kadang kita lupa gitu bahwa dalam masyarakat tradisional yang mengontrol kenapa mereka bisa hidup seperti itu adalah karena tidak bertambah banyak populasinya. Jadi akhirnya salah satunya ya, sehingga akhirnya kenapa itu bisa terkontrol populasinya, karena tadi kan, karena diseases, binatang buas semua dan lain-lain akhirnya membuat manusia meninggal pada waktu yang tidak disangka-sangka gitu kan. Sehingga akhirnya ketika terjadi disaster yang besar, misalnya terjadi disaster seperti gempa bumi, atau misalnya tsunami, atau misalnya longsor, atau misalnya tornado, atau ekstrimnya asteroid impact yang pernah terjadi di planet ini, tanpa penguasaan alam, kita akan punah lebih cepat. Ya kasarnya gitu, kita mau sustainable apa kalau kita nggak menguasai luar angkasa. Once there is asteroid impact, we're done. Jadi kadang-kadang orang nggak berpikir panjang tentang survival dari manusia pada jangka panjang dan kualitas hidup kita, di mana survival dan hal-hal kecil yang menghasilkan comfort dalam hidup itu adalah given, tapi sebetulnya hasil dari perkembangan teknologi yang begitu pesat ya, dan sangat impossible kalau nggak ada kapitalisme di sana. That's why kita harus menjaga apa yang kita punya. Nah ini kan satu ya. Nah satu lagi bermimpi lah gitu. Nah, ketika kita bisa hidup let's say enak, adil semua dan lain-lain, tentu namanya manusia kan kita selalu, apa yang memotivasi kita selalu untuk hidup? Nah, kita selalu punya mimpi kan? Apapun mimpinya itulah, apa mimpinya itu dengan melihat belahan bumi yang lebih banyak, apa mimpinya itu dengan bisa tiap hari tidur-tiduran tapi nggak usah takut tentang masalah makan apa besok, atau anak sekolah di mana, atau apapun itulah gitu kan. Nah mimpi itu semua kan, apa ya, bisa dibilang penting ya ketika kita melihat ke depan. Nah, gue berpendapat bahwa mimpi tersebut akan lebih bisa terjadi ketika kita bisa mengontrol lebih banyak hal. Nah, sini kenapa yang namanya teknologi itu dibutuhkan. Seperti tadi kan, teknologi itu dibutuhkan, ya paling gampang tadi lah. Kalau misalnya salah satu hal yang menurut gue penting adalah kita bisa melihat lebih banyak belahan bumi yang lain gitu kan. Satu, belahan bumi yang lain bisa dilihat apa? Karena ada pesawat terbang gitu kan. Pesawat terbang tentu ada satu sistem industri kompleks di belakangnya. Kedua, ya buat yang kita mungkin nggak sempat buat datengin, ada yang namanya teknologi seperti ini kan, ada internet. Nah internet itu ada lagi karena modern technologies kan. Nah gimana caranya kita bisa mempertahankan ability to dream tersebut, tapi tidak merusak apa yang kita sudah punya. Nah tadi kan balik lagi ke inovasi kan, kayak tadi contohnya, oh misalnya kebutuhan energi sangat banyak gitu kan, kebutuhan energi sangat banyak, terus abis itu kita ingin terus menikmati hasil dari energi yang ada. Ya tentu kita butuh lebih menjadi smarter gitu kan untuk menggunakan energi yang beda. Akhirnya ada renewable energy. Ternyata di belahan negara lain, contohnya di Amerika gitu kan, renewable energy yang besar-besaran ada dampak negatifnya juga terhadap cost dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini nggak bisa dihindari kan. Makanya sekarang kenapa ada rollback, contohnya Amerika keluar dari Paris Agreement yang menurut gue sangat bisa dimengerti gitu. Agak aneh ya, maksudnya gue sebagai orang yang selalu dukung isu sustainability, tapi gue bisa mengerti kenapa Amerika melakukan hal tersebut. Itu berarti ada flaw kan dari cara kita melakukan sekarang, di mana solusi yang ada kurang convenient gitu. Contohnya di model seperti itu solusinya adalah ya tentu nuklir yang modern gitu kan. Nuklir cuma let's not go there gitu kan. Nah di sini contoh di mana kita harus tetap berpikir gitu kan untuk menggunakan hal-hal itu lebih bisa lebih efisien dengan menggunakan resource yang ada, dan juga mengurangi dampak negatif dari kegiatan kita tanpa kita harus mengurangi keberhasilan apa yang manusia sudah capaikan sekarang. Balik lagi ke argumen pertama, kenapa modernisasi yang kita sudah punya dan yang kita belum punya itu dibutuhkan. Ketika asumsinya tadi kita mau hidup tidak meninggalkan benefit-benefit yang udah ada sekarang. Kayak contohnya tadi kan, tidak mati gara-gara penyakit yang simple. Nah tadi kan buat memproduksi satu contoh aja gitu kan, buat memproduksi antibiotik gitu kan tadi kan. Nah, antibiotik itu kan membutuhkan satu teknologi modern. Teknologi modern itu membutuhkan banyak input yang macam-macam gitu kan. Dari berbagai macam input, membutuhkan spesialisasi pekerjaan yang banyak. Jadi ini adalah satu mesin besar yang bekerja, yang akan sangat sulit tanpa sistem ekonomi modern gitu. Yang terbukti di mana kapitalisme yang berhasil sampai sekarang. Tentu model central planning sempat jalan tapi ya tidak berhasil gitu kan. Nah ketika kita balik ke sistem tradisional, yang model seperti ini akan hilang. Nah buat lo yang wibu mungkin lo harus nonton Dr. Stone. Ada satu anime namanya Dr. Stone
Itu ceritanya tentang masyarakat yang balik lagi ke zaman batu gitu ya, karena satu disaster yang besar. Kemudian dia harus bangun lagi masyarakat tersebut, merekonstruksi lagi semuanya dari nol. Nah itu bagus banget sih menurut gue, kasih lihat di situ gue bisa jauh lebih menghargai apa yang kita punya. Kayak contohnya ada kasus di mana ada penyakit gitu kan, pneumonia gitu. Pneumonia abis itu akhirnya orang itu meninggal gara-gara pneumonia sebelumnya, karena sebetulnya solusinya udah ada di modern medicine gitu kan. Akhirnya itu memotivasi buat merekonstruksi lagi dari awal, dari apa yang ada, bagaimana membuat satu obat-obat yang bisa solving that kind of sickness gitu kan. Tapi nggak cuma itu, ada juga yang lain-lain, bikin kapal, bikin pesawat dan lain-lain. Nah di situ kita bisa melihat gitu kan, beberapa kompleks hal-hal yang kita anggap normal sekarang itu ada karena kompleksitas ekonomi yang kita punya sekarang, dan ya tanpa kapitalisme ya sorry to say nggak akan ada kompleksitas tersebut, benefit tersebut nggak akan ada. Nah gue bawa satu contoh lagi ya, di mana ada view bahwa beberapa masyarakat itu yang masih barter, it's okay to leave them doing barter. Nah, gue agak sedikit kontroversial sini, gue nggak setuju. Menurut gue kita harus uplift supaya going beyond barter. Kenapa? Karena di sini kan dalam satu sisi ada masyarakat yang mungkin belum terbiasa. Cuman dalam satu sisi lain ada view bahwa ada moral responsibility buat kasih mereka free education, healthcare dan lain-lain. Nah, ketika mereka mendapatkan education dan healthcare itu datang dari sistem seperti apa? Datang lagi dari kompleksitas yang tadi kan. Nah, ketika masuk mendapatkan benefit dari modern society, tentu harus dibantu untuk evolve gitu, untuk menerima kompleksitas tersebut dengan bertanggung jawab. Tadi tersebut kan, kadang-kadang kita lupa bahwa ada benefitnya gitu. Ketika makanya gue emang merasa progress itu is a must for everyone gitu kan. Karena tadi kan survivalnya itu penting, dan satu lagi tentu flexibility yang kita bisa lakukan dalam kehidupan itu bisa lebih banyak ketika more things are possible gitu kan. Nah, sekarang dengan AI adalah enaknya biasanya gue instead of spending so much time gitu kan, kerja bikin dokumen bisa 1 minggu, sekarang bisa 1 jam gitu kan. Nah itu kan gue bisa melakukan hal lebih banyak dalam hidup gue gitu kan. Tentu kalau misalnya ambisius, lu bisa bikin dokumennya 100 kali lebih banyak. Kalau misalnya lu nggak begitu ambisius banget, ya udah just stop there, have more free time gitu loh. Karena ada AI gitu. Ya, tapi cuman kita bisa tahu cara pakai AI seperti apa kan. Jadi contoh di mana pilihan itu ada gitu, ketika ada modernisasi, ya itu bebas lu mau ngapain gitu kan. Tentu nggak secantik itu ya realitinya. Cuman in general kurang lebih seperti itulah.